Selamat datang di channel MI Ar-Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, dan tetap semangat. Oke, untuk hari ini Ibu akan membawakan materi akidah akhlak. Materi apa yang kita bahas? Yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna yang akan kita pelajari kali ini yaitu tentang Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Sebelum masuk ke materi, Bu Guru akan coba mengulas sebentar, mengulas sedikit tentang apa sih Asmaul Husna itu? Oke, Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna berjumlah 99 nama. Asmaul Husna juga menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Asmaul Husna yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang Al-Wahhab. Al-Wahhab berarti Allah Maha Pemberi Karunia. Jika kita perhatikan isi alam semesta ini, kita tak akan mampu menghitung jumlah aneka ragam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, di antaranya yaitu makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Mereka menempati seluruh penjuru dunia ini, dilengkapi kebutuhan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk contoh, misalnya, untuk manusia bernafas, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan udara yang mengandung gas oksigen dan karbon dioksida. Untuk manusia minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan air. Untuk manusia makan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan bahan makanan yang berasal dari hewan dan tumbuhan. Untuk manusia melihat, mendengar, dan merasakan makanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala melengkapi manusia dengan panca indera. Untuk keperluan menulis, manusia diberi tangan. Hal ini yang membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi Karunia. Seperti diterangkan dalam firman Allah dalam Al-Quran, surah As-Sod ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am indahum jazaa'in rahmati rabbikal azizil wahhab. Yang berarti, atau apakah mereka itu
mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi. Asmaul Husna berikutnya atau yang kedua yang akan kita bahas yaitu tentang Ar-Razzaq. Apa itu arti Ar-Razzaq? Ar-Razzaq berarti Allah maha pemberi rizki. Kita menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan pokok. Contohnya apa yang termasuk kebutuhan sekunder? Seperti mobil, perhiasan, rekreasi, dan masih banyak lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki yang berbeda-beda. Ada yang diberi rizki banyak dan ada yang diberi rizki sedikit. Sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin. Orang yang kaya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah seperti makanan bergizi, pakaian bagus, rumah megah, bahkan mobil mewah. Sedangkan orang yang diberi rizki sedikit, mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan. Dengan adanya perbedaan tersebut, akan terjalin hubungan yang saling membutuhkan, yaitu antara orang kaya yang membutuhkan tenaga orang miskin, sedangkan orang miskin membutuhkan imbalan dari orang kaya. Untuk cara meneladani sifat Allah Ar-Razzaq adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki. Ketika kita punya kelebihan rizki, maka kita harus membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Baik itu diminta atau tidak diminta. Kita juga harus yakin bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah yang telah kita infakkan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini. Tidak harus menunggu kaya baru bersedekah. Ketika kita membawa makanan, perlu juga kita berbagi dengan teman kita. Jika kita senang berbagi, maka orang lain akan senang kepada kita dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk latihan, silakan bisa kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.